Selamat pagi dan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Tekubang, Unisbank Semarang, yang kali ini akan mengangkat tema terkait dengan magang di semester 5 terkait dengan MBKM. Telah hadir bersama kita semua Bapak Adi Silantoro selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tekubang, Unisbank Semarang. Selamat datang Pak Adi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik Pak Adi, berkaitan dengan MBKM ini, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini Pak Adi, terkait dengan magang di semester 5. Baik, angkatan berapa sih Pak Adi yang nantinya akan diaplikasikan terkait dengan magang MBKM ini? Oke, baik. Jadi memang MBKM ini kan dikhususkan untuk mulai angkatan 2020. Kebetulan di tempat kita di Fakultas Hukum Unisbank Semarang itu memang kita plotting gitu ya untuk mata kuliah di semester 5. Nah, sekarang ini angkatan 2020 masih semester 3 ya. Jadi masih ada spelling waktu untuk nanti lebih mengarah pada ya yang lebih baik profesional gitu. Di angkatan 2020 semester 3, tetapi kakak kelas kalau mau ikut bisa. Oh baik, berarti tadi saya garis bawahi untuk angkatan 2020 atau semester 3 atau kakak kelas juga boleh gitu ya? Kalau memang mau. Ya. Nah, kemudian Pak Adi berkaitan dengan magang ini sebenarnya apa sih Pak Adi tujuannya dari magang di kampus Merdeka Belajar? Ya, terima kasih. Jadi begini, biasanya mahasiswa itu kan cuma dapat teori, ya, cuma dapat teori. Ya akhirnya ketika mendapatkan teori saja, itu nanti begitu mereka lulus kurang bisa menyesuaikan dengan. Akhirnya kita coba lebih baik mereka itu magang, magang di tempat yang memang profesional terhadap itu. Jadi seperti halnya orang berenang. Ya. Orang berenang kalau hanya dikasih teori saja nanti pas nyemplung beneran malah nggak bisa di laut nanti malah nggak bisa apa. Nah makanya sudah daripada nanti kurang bisa profesional, maka mereka kemudian ya harus bisa benar-benar berenang, sehingga bukan hanya teori tetapi prakteknya itu dilaksanakan. Ya, berarti secara magang ini secara teori didapatkan di dalam kelas, kemudian nanti pada prakteknya di magang begitu ya Pak ya. Jadi pengenalan di magang, lebih aplikatifnya di magang nanti Pak ya, begitu ya. Baik, Pak Adi, berkaitan dengan hal yang harus kita sampaikan kepada halayak umum, bahwa bagaimana sih Pak Adi perencanaannya ini terkait dengan magang di semester 5 ini? Baik. Jadi biasanya secara umum orang kalau magang itu ini mengganggu tempat bekerjanya. Akhirnya mereka diminta cuma fotokopi, diminta untuk bikin wedang. Berarti tidak sesuai gitu ya Pak. Makanya kami kemudian membuat suatu planning, perencanaan. Jadi mereka benar-benar harus bisa magang sehingga nanti ada mata kuliah yang dikonversi Pak. Oh begitu. Iya, jadi ada mata kuliah yang dikonversi. Contoh misalkan saja mereka magang di kantor advokat atau pengadilan. Nah ini nanti konversinya di mata kuliah hukum acara. Misalkan acara pidana, acara perdata, kemudian acara MK, Mahkamah Konstitusi, PT UN, kemudian pemahiran litigasi. Nah itu kan yang hukum acara itu kan artinya bagaimana praktek di pengadilan pada umumnya. Nah ketika mereka magang di kantor advokat, mereka benar-benar diajak untuk praktek, untuk praktek di pengadilan. Nah untuk menangani kasus, nah itu kan bisa dikonversi di dalam mata kuliah acara. Jadi ketika konversi itu bisa diberikan, maka mahasiswa sudah tidak perlu lagi untuk mengambil mata kuliah yang bersangkutan, karena mereka sudah langsung terjun praktek untuk beracara. Di samping itu ada notaris, ke kantor notaris itu untuk mata kuliah kemahiran non litigasi. Kemudian ada juga kemahiran bantuan hukum.
kemahiran bantuan hukum ini kebetulan memang sudah lama kita lakukan. Nah, itu kita kerjasama dengan kelurahan, kerjasama dengan kantor kecamatan, itu membuka klinik hukum. Itu nanti yang memberikan suggest itu mahasiswa, tentu di bawah bimbingan kita. Iya, Ya, ada macam-macam lagi. Misalkan saja ini lagi penjajakan, Iya, Pak. ya, untuk ke OJK dan Bank Indonesia. Nah, kalau itu clear, maka ini bisa sebagai pengganti untuk hukum perusahaan. Kemudian terakhir untuk teknik perancangan undang-undang. Ya. Nah, itu nanti bisa magang misalkan saja di Kumham, Baik. ya, ataupun mereka magang di DPRD. Ya, karena mereka teknik perancangan undang-undang, jadi bagaimana membuat suatu undang-undang. Nah, maka mereka nanti kalau magang di DPRD itu ya diharapkan mereka tahu bagaimana membuat suatu peraturan perundang-undangan. Ya, Gitu kurang lebih Pak. Iya, Pak Adi. Wah, ini luar biasa. Jadi memang ada beberapa skema terkait dengan magang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi terkait dengan konversi begitu ya Pak Adi ya. Ada beberapa mata kuliah yang dikonversi. Baik Pak Adi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di kesempatan podcast kali ini. Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.